Latar belakang pemilik perusahaan otobus di Indonesia cukup beragam, seperti dari TNI, pengusaha, dan ada juga dari kalangan pejabat. Menjadi pengusaha sekaligus politikus yang cemerlang mungkin menjadi idaman di sebagian banyak orang. Namun siapa sangka, beberapa pemilik perusahaan otobus yang terjun ke dunia politik atau memegang jabatan penting di dunia pemerintahan ini harus berakhir di sel tahanan. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inilah beberapa pemilik perusahaan otobus yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Budi Budiman. Di awal pembahasan kita ada owner perusahaan otobus Doa Ibu yaitu Budi Budiman. Perusahaan otobus Doa Ibu sendiri merupakan sebuah perusahaan otobus yang menghadirkan layanan transportasi darat asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Perusahaan otobus ini berada di bawah naungan Mayasari Group. Perusahaan otobus Doa Ibu melayani rute perjalanan antar kota dalam provinsi dan juga antar kota antar provinsi di Pulau Jawa, seperti daerah Jawa Barat, Jakarta, dan juga di daerah Jawa Tengah. Nama Budi Budiman merupakan seorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perkembangan perusahaan otobus Doa Ibu. Budi Budiman sendiri seorang politisi sekaligus pengusaha yang lahir di Tasikmalaya. Bapak Budi Budiman pernah menjadi wali kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat selama 2 periode, yaitu periode tahun 2012 sampai dengan 2017 dan juga dari 2017 sampai dengan 2020. Karir politik Budi Budiman nampaknya tidak berbuah manis, di mana Bapak Budi Budiman ditetapkan sebagai tersangka pada 26 April tahun 2019 terkait kasus suap pengurusan dana alokasi khusus Tasikmalaya, Jawa Barat tahun anggaran 2018 oleh KPK. KPK melakukan penahanan kepada Bapak Budi Budiman pada Jumat 23 Oktober tahun 2020. Sejak saat itu, roda pemerintahan kota Tasikmalaya dijalankan oleh wakilnya, yaitu Bapak M. Yusuf sebagai pelaksana tugas. Dalam putusan tingkat pertama, Budi Budiman divonis 1 tahun penjara. Namun KPK mengajukan banding tepat di 4 Mei 2021. Pengadilan tingkat Kota Bandung memutuskan untuk menerima banding JPU KPK dan memperberat vonis Budi Budiman jadi 1,5 tahun penjara. Mukti Agung Wibowo. Berikutnya ada nama owner perusahaan otobus Dewi Sri. Perusahaan otobus Dewi Sri sendiri merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Tegal, Jawa Tengah yang didirikan oleh Bapak Haji Ismail dan Ibu Haji Rokaya pada tahun 1980. Perusahaan otobus Dewi Sri bisa dibilang memiliki nama yang cukup besar asal Tegal, Jawa Tengah. Perusahaan otobus yang memiliki ciri khas warna bodi putih dengan perpaduan kuning, hijau, maron, dan abu-abu ini menjadi saingan berat perusahaan otobus Dedi Jaya dan juga perusahaan otobus Sinar Jaya di rutenya. Perusahaan otobus Dewi Sri diwarisi kepada putra dan putri Bapak Haji Ismail. Sebut saja seperti Ibu Ija Priyanti, Bapak Ikmal Jaya, dan juga Bapak Mukti Agung Wibowo. Bapak Mukti Agung Wibowo sendiri adalah pengusaha sekaligus politikus yang menjabat Bupati Pemalang periode 2021-2022 bersama wakilnya Mansur Hidayat. Mereka berhasil memenangkan pemilihan umum Bupati Pemalang 2020. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai wakil Bupati Pemalang periode 2011 sampai dengan 2016. Pria yang lahir pada 2 Oktober tahun 1976 ini ditangkap tangan lantaran diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa suap pada Agustus 2022 oleh KPK, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Mukti Agung Wibowo ditangkap terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan pungutan yang tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan. Ikmal Jaya. Masih di lingkup owner perusahaan otobus Dewi Sri. Selanjutnya ada nama Bapak Ikmal Jaya, saudara kandung dari Bapak Agung Mukti Wibowo yang telah kita bahas sebelumnya. Bapak Ikmal Jaya sendiri ikut diberi kepercayaan oleh kedua orang tuanya dalam mengelola perusahaan otobus Dewi Sri. Bapak Ikmal Jaya adalah pengusaha yang tumbuh dan besar di Tegal, daerah Jawa Tengah. Bapak Ikmal Jaya menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Otobus Dewi Sri. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Wali Kota Tegal, daerah Jawa Tengah periode 2019 sampai dengan 2014. Namun siapa sangka, ternyata Bapak Ikmal Jaya terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang serta jabatan sebagai Wali Kota Tegal, daerah Jawa Tengah. Dengan demikian,
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada mantan Wali Kota Tegal, Bapak Iqmal Jaya. Direktur utama perusahaan otobus Dewi Sri ini terbukti melakukan korupsi tukar guling tanah aset daerah untuk tempat pembuangan air di Bokong Semar senilai 35,1 miliar rupiah, guys. Sony Wijaya. Di list selanjutnya datang dari owner perusahaan otobus Restu Wijaya, yaitu Bapak Sony Wijaya. Letnan Jenderal TNI Sony Wijaya adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat yang mengemban amanat sebagai Dansesko TNI. Selanjutnya mengembangkan jabatan sebagai Direktur Utama PT Asabri sejak 29 Maret 2016 sampai dengan 4 Agustus tahun 2020. Kabar mengejutkan pun datang di awal tahun 2021, di mana sebanyak 17 unit bus milik perusahaan otobus Restu Wijaya disita dan digunakan untuk melayani perjalanan pariwisata. Penyitaan tersebut diduga hasil korupsi PT Asabri yang diwujudkan dalam bentuk bisnis transportasi. Aset perusahaan otobus Restu Wijaya yang disita oleh Kejaksaan Agung tersebut atas nama Widiono. Sebanyak 17 unit bus tertera atas nama Restu Wijaya. Bus-bus tersebut diduga kuat terkait dengan kasus tindak pidana korupsi PT Asabri dengan tersangka Letjen TNI Sony Wijaya, mantan Direktur Utama Asabri yang kini jadi tersangka, guys. Oke guys, itulah beberapa pemilik perusahaan otobus yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kalau ada yang kurang atau ada yang pengen ditambahkan, bisa ditambahkan di kolom komentar video ini. Lapangan Berita YouTube Pemalang.